Pagi itu, kami seharusnya berangkat bersama untuk sebuah perjalanan yang seharusnya menjadi perjalanan suci kami. Namun, ketika aku menemukan amplop coklat berisi dokumen perjalanan untuk 2 orang, foto wanita di dalam dokumen itu bukanlah aku. Suamiku berencana membawa selingkuhannya ke tanah impian mereka. Atas namaku, dengan uangku, dia pikir aku tidak akan tahu. Tapi itu adalah kesalahan terbesarnya. Saat mereka tiba di bandara dan bersiap untuk naik ke pesawat, aku sudah menyiapkan jebakan yang akan membuat mereka tidak akan pernah melupakan hari itu seumur hidup mereka. Pagi itu, Ayu Lestari, 32 tahun, sedang merapikan lemari pakaian di kamar tidur utama rumahnya di kawasan Kebayoran, Jakarta. Dia sedang memilah-milah pakaian yang akan disumbangkan. Tangannya meraih tumpukan kemeja milik suaminya, Bima Wijoyo, yang jarang sekali dipakai. Saat ia mengangkat beberapa kemeja, sesuatu jatuh dari belakang lemari. Sebuah amplop coklat tebal terselip di celah sempit antara lemari dan dinding. Ayu mengerutkan kening. Amplop itu tampak baru, tanpa setitik debu pun, seolah baru saja disimpan di sana. Dengan perasaan aneh, Ayu membukanya. Isinya membuat jantungnya berhenti berdetak sejenak. Itu adalah dokumen perjalanan VIP ke Eropa untuk 2 orang. Nama yang tertera adalah Bima Wijoyo dan Ayu Lestari. Keberangkatan 3 hari lagi, tanggal 15 Desember. Sebuah paket perjalanan VIP senilai 75 juta rupiah untuk 2 orang. Ayu terduduk di tepi tempat tidur, membaca setiap detail dalam dokumen itu. Bukan hanya fakta bahwa rencana perjalanan ini tidak pernah didiskusikan dengannya yang membuatnya ngeri. Foto wanita yang dilampirkan di bawah nama Ayu Lestari bukanlah dirinya. Wanita di foto itu tampak jauh lebih muda, mungkin pertengahan 20-an. Rambutnya panjang tergerai dengan senyum manis yang tampak dibuat-buat. Tangan Ayu gemetar sambil memegang dokumen itu. Pikirannya berputar cepat. Mengingat kembali kejadian 2 minggu terakhir, Bima sering pulang larut malam dengan alasan rapat dengan klien. Beberapa kali, ia mencium aroma parfum wanita asing di kemeja suaminya. Aroma bunga yang manis, bukan jenis parfum yang biasa Ayu pakai. Ayu meraih ponselnya dan membuka kalender. Tanggal 15 Desember, 3 hari lagi. Ia teringat percakapan mereka saat makan malam seminggu yang lalu. Bima mengatakan harus pergi ke Singapura untuk perjalanan bisnis selama seminggu karena ada proyek besar. Ayu sempat menawarkan untuk ikut, tetapi Bima menolaknya dengan alasan jadwal yang padat dan pertemuan bisnis yang menegangkan. Bohong. Semuanya bohong. Ayu bangkit dan mulai memeriksa dokumen lain di dalam amplop. Ada jadwal perjalanan rinci selama 9 hari di Eropa, daftar hotel di Zurich dan Roma, dan voucher makan. Dan yang paling menyakitkan adalah formulir pendaftaran yang ditandatangani oleh Bima, dengan nama Ayu Lestari di kolom nama istri, meskipun foto yang dilampirkan jelas bukan dirinya. Sebagai seorang pengusaha fashion online sukses dengan omset ratusan juta rupiah per bulan, Ayu bukanlah wanita bodoh yang mudah ditipu. Ia membangun bisnisnya dari nol. Memulai dengan modal tabungannya sendiri sebesar 75 juta rupiah, ia berhasil mengembangkannya menjadi bisnis dengan puluhan karyawan dan omset miliaran per tahun. Ayu tahu cara membaca situasi dan menganalisis masalah. Dan sekarang, masalah di hadapannya sangat jelas. Suaminya akan pergi berlibur dengan wanita lain, menggunakan namanya, dan kemungkinan besar, menggunakan uangnya juga. Ayu menyalakan laptopnya dan membuka aplikasi internet banking. Sebagai pemilik bisnis, ia memiliki akses ke semua rekening, termasuk rekening bersama dengan Bima. Ia menelusuri semua riwayat transaksi selama 2 bulan terakhir dan akhirnya menemukannya. 10 hari yang lalu, transfer sebesar 15 juta rupiah ke rekening atas nama agen perjalanan prestis. Jumlah yang sama persis dengan uang muka paket perjalanan yang tertera di dokumen. Ayu perlahan menutup laptopnya. Perasaan campur aduk antara marah, sakit hati, dan pengkhianatan yang luar biasa bergejolak di dalam dirinya. Tapi dia tidak menangis. Ayu sudah melewati tahap meratapi masalah. Sekarang, ia berada di tahap menyelesaikan masalah. Malam itu, Bima pulang sekitar pukul 9. Ia tampak lelah, tetapi ada rona kebahagiaan yang tidak biasa di wajahnya.
Ayu menyambutnya dengan senyum seperti biasa. Bahkan, ia sudah menyiapkan makan malam favorit Bima. Rendang daging sapi dengan telur dadar. Wah, rendang? Terima kasih, sayang, kata Bima sambil mencium kening Ayu. Ayu tersenyum manis. Sama-sama. Kamu pasti lelah hari ini, ya? Iya, sedikit. Proyek di Singapura ini bikin pusing kepala. Aku harus berangkat lusa. Sepertinya akan di sana selama seminggu, jawab Bima sambil melahap rendangnya. Oh, ya? Tepatnya kapan kamu berangkat? Tanya Ayu, pura-pura tidak peduli. Tanggal 15, penerbangan jam 7 pagi. Jadi harus berangkat dari rumah jam 4. Ayu tersenyum dan mengangguk. Dalam hatinya, ia menghitung bahwa ia punya waktu 3 hari untuk menyusun rencana yang sempurna. Setelah Bima selesai makan dan masuk ke kamar mandi, Ayu meraih ponselnya dan mengirim pesan kepada Santi, sahabatnya yang juga seorang pengacara. Santi, aku butuh konsultasi darurat. Bisa kita ketemu besok jam 10 pagi di kantorku? Balasan dari Santi datang cepat. Tentu. Ada apa? Ayu mengetik dengan cepat. Masalah besar. Nanti aku ceritakan. Tolong siapkan dokumen terkait hak istri atas aset bersama dan penipuan finansial. Oke. Sampai jumpa besok. Malam itu, Ayu berbaring di samping Bima yang sudah tertidur pulas. Matanya menatap langit-langit kamar. Pikirannya bekerja cepat, merangkai setiap detail rencananya. Dia tidak akan berteriak, membuat drama, memukul, atau memaki. Ayu akan melakukan sesuatu yang jauh lebih menyakitkan. Dia akan membiarkan Bima dan wanita itu merasakan puncak harapan, lalu menghempaskan mereka ke jurang keputusasaan pada saat yang paling sempurna. Di bandara, di depan para staf, di depan semua orang. Ayu tersenyum tipis dalam kegelapan. Besok, ia akan mulai menggerakkan bidak-bidaknya, dan 3 hari lagi, pertunjukan yang sesungguhnya akan dimulai. Keesokan paginya, Ayu bangun lebih awal dari biasanya. Ia menyiapkan sarapan untuk Bima seolah tidak ada yang terjadi. Roti panggang, telur mata sapi, dan secangkir kopi hangat. Bima terkejut melihat istrinya sudah rapi dengan pakaian bisnis kasual sepagi ini. Ada rapat pagi? Tanya Bima sambil menyeruput kopinya. Iya, ada urusan dengan pemasok baru. Mungkin baru pulang sekitar jam makan siang, jawab Ayu sambil tersenyum. Kamu bagaimana hari ini? Seperti biasa, ke kantor. Harus menyelesaikan beberapa laporan sebelum berangkat ke Singapura lusa. Ayu mengangguk. Semangat ya. Aku doakan semuanya lancar. Setelah Bima berangkat kerja, Ayu langsung menuju kantor pengacaranya di kawasan Kuningan. Santi Halim, 35 tahun, sahabatnya sejak kuliah, menyambutnya dengan wajah serius. Ceritakan semuanya, kata Santi begitu mereka duduk di ruang rapat pribadi. Ayu mengeluarkan amplop coklat berisi dokumen perjalanan dan menunjukkan bukti transfer dari rekening bersama. Santi membacanya dengan teliti, sesekali mengerutkan kening. Ini jelas penipuan identitas, kata Santi. Dia menggunakan namamu tapi dengan foto orang lain. Melakukan ini untuk penerbangan internasional bisa menjadi masalah hukum yang serius. Aku tahu. Makanya aku kesini. Aku ingin tahu apa yang bisa kulakukan secara hukum. Santi menyalakan laptopnya dan mulai mengetik. Pertama, kamu punya hak penuh untuk memblokir aksesnya ke rekening bersama karena ada indikasi penyalahgunaan dana. Kedua, kita bisa melaporkan penipuan identitas ini ke pihak bandara dan imigrasi. Ketiga, semua bukti ini akan menjadi amunisi yang sangat kuat jika nanti kamu memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai. Ayu mengangguk pelan. Aku belum berpikir sampai ke perceraian. Aku hanya ingin mereka merasakan akibat dari perbuatan mereka. Aku ingin mempermalukan mereka di depan umum. Santi tersenyum tipis. Jadi, kamu ingin mempermainkan mereka sampai hari keberangkatan. Tepat. Baiklah. Begini rencananya, Santi mulai menjelaskan. Aku akan siapkan surat kuasa untuk pembekuan rekening hari ini. Aku akan berkoordinasi dengan pihak bank, tapi pembekuan baru akan dieksekusi tepat pada jam 5 pagi di hari keberangkatan. Dan kita juga harus membuat laporan penipuan identitas ke pihak bandara. Ayu mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan foto dirinya dengan KTP. Ini foto asliku.
Jelas berbeda dengan yang ada di dokumen perjalanan itu. Sempurna. Aku akan ajukan laporan resmi ke tim keamanan Bandara Soekarno-Hatta. Mereka akan melakukan pemeriksaan ekstra ketat saat proses imigrasi. Setelah pertemuan dengan Santi, Ayu menuju tokonya di Tanah Abang. Di sana, terdapat gudang sekaligus kantor kecil untuk mengelola bisnis fashion online-nya. Dewi, asisten pribadinya, sudah menunggu dengan laporan penjualan minggu ini. Bu Ayu, ada yang ingin saya tanyakan, kata Dewi setelah briefing selesai. Ibu terlihat berbeda hari ini. Apa ada masalah? Ayu tersenyum. Dewi memang asisten yang sangat peka. Tidak apa-apa, Dewi. Hanya ada sedikit urusan pribadi yang harus kuselesaikan. Mungkin dalam 3 hari ke depan, aku harus fokus pada urusan itu. Kamu bisa urus toko sendiri, kan? Tentu saja, Bu. Jangan khawatir. Saat makan siang, Ayu melakukan sesuatu yang belum pernah ia lakukan sebelumnya. Ia menelepon agen perjalanan prestis, berpura-pura sebagai sekretaris Bima. Selamat siang, saya Dewi, dari kantor Bapak Bima Wijoyo. Saya ingin mengkonfirmasi jadwal perjalanan ke Eropa pada tanggal 15 Desember. Ayu sedikit mengubah suaranya. Oh, baik, Bu. Sebentar saya periksa, jawab staf agen perjalanan. Terdengar suara ketikan keyboard. Sudah terkonfirmasi. Keberangkatan tanggal 15 Desember. Dari Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, penerbangan jam 7 pagi atas nama Bapak Bima Wijoyo dan Ibu Ayu Lestari. Apakah pembayarannya sudah lunas? Belum. Masih ada sisa pembayaran 60 juta rupiah. Paling lambat, harus dilunasi besok, hari Jumat, sebelum hari keberangkatan. Jika tidak, proses check-in tidak bisa dilanjutkan. Ayu mencatat informasi itu dengan cermat. Baik. Terima kasih informasinya. Sama-sama. Oh ya, untuk dokumen paspor dan foto semua sudah lengkap. Tinggal pelunasan saja. Setelah menutup telepon, Ayu tersenyum puas. Rencana Bima adalah melunasi sisa pembayaran sehari sebelum keberangkatan. Uang 60 juta rupiah itu akan ia ambil dari rekening bersama mereka. Ayu membuka aplikasi banking di ponselnya. Saldo rekening bersama mereka saat ini 1,5 miliar rupiah. Sebagian besar berasal dari keuntungan bisnis Ayu. Bima bekerja sebagai konsultan di sebuah perusahaan swasta dengan gaji sekitar 15 juta rupiah per bulan, tetapi sebagian besar biaya hidup mereka ditanggung oleh pendapatan Ayu yang jauh lebih besar. Dan sekarang, Bima berani menggunakan uang itu untuk bersenang-senang dengan wanita lain. Ayu menutup ponselnya dan menatap keluar jendela tokonya. Jalanan Tanah Abang ramai seperti biasa. Pedagang lalu lalang, pembeli berkerumun di setiap sudut. Hidup terus berjalan, sementara ia harus menghadapi pengkhianatan dari orang yang paling ia percaya. Tapi Ayu tidak akan hancur. Ia tidak akan menangis di pojokan seperti wanita lemah dalam sinetron. Ia akan berdiri tegak, menggunakan kecerdasan dan sumber dayanya untuk membalas pengkhianatan ini dengan cara yang paling elegan. Malam itu, Bima pulang membawa seikat mawar merah. Ayu nyaris tertawa melihat usaha suaminya menutupi rasa bersalah dengan bunga murahan. Untukmu. Sayang. Maaf ya belakangan ini aku sibuk terus, kata Bima sambil menyerahkan bunga. Ayu menerimanya dengan senyum. Terima kasih. Kamu manis sekali. Malam itu mereka makan malam bersama seperti pasangan bahagia. Tak ada yang tahu di balik senyum Ayu, sebuah rencana besar sedang bergerak. Tinggal 2 hari lagi. 2 hari sebelum semuanya runtuh. Kamis pagi. Sehari sebelum keberangkatan Bima. Ayu bangun dengan rencana yang sudah tersusun sempurna di kepalanya. Hari ini adalah hari penentuan. Hari ini, Bima pasti akan melunasi sisa biaya perjalanan sebesar 60 juta rupiah. Setelah Bima berangkat kerja, Ayu duduk di ruang kerja kecil di rumahnya. Ia menyalakan laptop dan mengakses rekening bersama mereka. Matanya terpaku pada notifikasi transaksi. Ia harus mengawasi setiap pergerakan uang hari ini. Pukul 10 pagi, ponsel Ayu berdering. Telepon dari Santi. Ayu, surat kuasa pembekuan rekening sudah siap. Aku juga sudah berkoordinasi dengan pihak bank. Besok jam 5 pagi. Begitu kamu beri sinyal, dalam waktu 5 menit akses Bima ke rekening bersama akan terputus total, jelas Santi.
Bagus. Bagaimana dengan laporan ke bandara? Sudah kukirim ke tim keamanan bandara dan pihak imigrasi. Mereka akan melakukan pemeriksaan ekstra ketat untuk penerbangan besok pagi. Aku juga sudah melampirkan foto aslimu dan foto di dokumen perjalanan palsu itu. Mereka bilang ini kasus yang serius. Ayu menghela napas lega. Terima kasih, Santi. Kamu tidak tahu betapa besarnya bantuanmu. Tenang saja. Bima tidak akan tahu apa yang akan menimpanya besok. Setelah menutup telepon, Ayu melanjutkan pekerjaannya. Ia harus terlihat normal seperti biasa, mengurus bisnisnya, membalas chat pelanggan, menjawab pertanyaan di media sosial, dan memeriksa stok di gudang. Sekitar tengah hari, sebuah notifikasi masuk ke ponsel Ayu. Pengeluaran sebesar 60 juta rupiah ke rekening agen perjalanan Prestige, sumber dana, rekening bersama. Ayu tersenyum tipis. Sesuai dugaannya, Bima benar-benar menggunakan dana bersama mereka untuk melunasi biaya perjalanannya dengan wanita lain. 15 menit kemudian, sebuah pesan WhatsApp masuk dari Bima. Sayang, aku baru transfer 60 juta untuk tiket PP Singapura dan akomodasi. Proyeknya cukup besar soalnya. Ayu membaca pesan itu dengan sinis. Kebohongan lagi. Kebohongan yang berlapis-lapis. Oke sayang. Semoga proyeknya lancar ya, balas Ayu singkat. Sore harinya, Ayu melakukan sesuatu yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Ia mengakses rekaman CCTV di rumah mereka. Ayu memasang kamera tersembunyi 3 bulan lalu untuk alasan keamanan, tetapi Bima tidak tahu bahwa rekamannya disimpan otomatis di cloud dan bisa diakses kapan saja. Ayu memutar rekaman ke tanggal 28 November, 2 minggu lalu, saat ia sedang dinas ke Bali selama 3 hari. Matanya menyipit pada rekaman pukul 8 malam. Bima masuk ke dalam rumah bersama seorang wanita muda. Wanita yang sama dengan yang ada di foto dokumen perjalanan. Rambut panjang, tubuh langsing, riasan tebal. Mereka tertawa bersama. Bima membukakan pintu untuknya dengan mesra. Rekaman terus berlanjut. Mereka duduk di sofa ruang tamu. Bima memeluk wanita itu. Ayu mempercepat rekaman. Pukul 9 malam. Mereka masuk ke kamar tidur. Kamar tidur yang sama tempat Ayu tidur bersama Bima setiap hari. Ayu menutup laptopnya dengan keras. Ia tidak perlu melihat lebih jauh. Cukup. Napasnya terasa sesak. Bukan karena kesedihan, tapi karena amarah. Amarah pada dirinya sendiri yang terlalu percaya. Amarah pada Bima yang berani mengkhianati kepercayaan. Amarah pada wanita itu yang masuk ke rumah orang lain tanpa rasa malu. Ayu meminum segelas air perlahan, ia harus tenang. Emosi tidak akan menyelesaikan masalah. Yang ia butuhkan sekarang adalah kepala dingin dan eksekusi yang sempurna. Malam itu, Bima pulang dengan membawa koper besar. Ayu pura-pura tidak melihat saat suaminya memasukkan pakaian ke dalam koper di kamar tidur. Berangkat jam berapa besok? Tanya Ayu sambil melipat pakaian di lemari. Harus berangkat dari rumah jam 4:30. Takut macet, pesawatnya jam 7. Aku antar ke bandara, ya? Bima tampak terkejut sejenak. Kamu pasti capek, sayang. Aku naik taksi saja. Masa suami mau dinas seminggu tidak diantar? Aku bangun jam 4. Sekalian siapkan sarapan buatmu. Bima tampak ragu, tapi akhirnya mengangguk. Kalau kamu maksa, ya sudah. Terima kasih ya, sayang. Ayu tersenyum manis. Sama-sama, aku kan istrimu. Tentu saja harus perhatian. Malam itu, Ayu berbaring di samping Bima yang tertidur lebih dulu. Suaminya tampak tidur nyenyak, mungkin terlalu bersemangat memikirkan petualangan romantisnya bersama selingkuhannya besok. Ayu menatap wajah Bima dalam kegelapan. Wajah yang pernah ia cintai. Wajah yang pernah mengucap sumpah setia abadi di hadapan Tuhan dan keluarga. Kini, wajah itu penuh dengan kebohongan. Selamat tidur, Mas Bima, bisik Ayu pelan. Malam ini akan menjadi malam terakhirmu tidur dengan nyenyak. Besok, kamu akan tahu apa artinya mengkhianati wanita yang salah. Ayu memejamkan mata, tapi tidak langsung tertidur. Pikirannya sibuk memeriksa kembali setiap detail rencananya untuk besok. Santi sudah menyiapkan pembekuan rekening. Pihak bandara sudah diberitahu tentang penipuan identitas. Agen perjalanan sudah menerima pelunasan,
dan pasti mengharapkan Bima dan wanita itu datang tepat waktu. Semua bidak sudah di tempatnya. Tinggal menunggu fajar tiba, dan pertunjukan akan dimulai. Pertunjukan yang akan membuat Bima dan selingkuhannya tidak akan pernah melupakan hari itu seumur hidup mereka. Ayu tersenyum dalam kegelapan. Besok, keadilan akan ditegakkan. Besok, pengkhianatan akan dibayar lunas. Dan yang terpenting, besok, Bima akan belajar bahwa meremehkan Ayu Lestari adalah kesalahan terbesar dalam hidupnya. Alarm berbunyi pukul 4 pagi. Ayu bangun dengan segar, seolah sudah lama menantikan momen ini. Ia segera mandi, mengenakan pakaian santai, lalu turun ke dapur untuk menyiapkan sarapan sederhana untuk Bima, roti panggang dan kopi. Bima turun dengan koper besarnya. Matanya masih sembab karena kurang tidur, tapi wajahnya berseri-seri penuh semangat. Ia mengenakan kemeja lengan panjang putih dan celana bahan hitam, tampak rapi seperti orang yang benar-benar akan melakukan perjalanan bisnis. Pagi, sayang. Wah, sudah siapkan sarapan, kata Bima sambil mencium kening Ayu. Iya, biar kamu semangat di jalan. Makan dulu sebelum berangkat. Mereka sarapan dalam keheningan yang canggung. Ayu sesekali melirik jam dinding. Pukul 4,45. Sebentar lagi harus jalan. Nih, kamu beneran mau antar? Pasti capek bangun sepagi ini, kata Bima. Tidak apa-apa. Aku kan biasa bangun pagi. Lagi pula, masa kamu pergi seminggu aku tidak antar. Selesai sarapan, mereka bersiap-siap. Ayu mengambil kunci mobil dan membuka pintu garasi. Bima memasukkan kopernya ke bagasi. Pukul 5.00 pagi, mereka meninggalkan rumah menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Di dalam mobil, Ayu memutar musik lembut. Bima sibuk dengan ponselnya, sesekali tersenyum sendiri. Pasti sedang chatting dengan wanita itu, pikir Ayu. Gugup untuk proyek ini? Tanya Ayu memecah keheningan. Ah, biasa saja. Aku kan sudah sering menangani proyek besar, jawab Bima santai. Ayu mengangguk. Bohong lagi, selalu bohong. Perjalanan dari Jakarta Selatan ke bandara memakan waktu sekitar 45 menit karena jalanan masih sepi. Pukul 5.45, mereka tiba di area kedatangan Terminal 3. Ayu menghentikan mobil di zona drop-off. Sudah sampai. Hati-hati di sana, jaga kesehatan, kata Ayu sambil tersenyum. Bima mengangguk. Iya, sayang, terima kasih sudah mengantar. Kamu juga hati-hati pulangnya. Mereka berpelukan sejenak. Ayu bisa merasakan detak jantung Bima yang sedikit lebih cepat dari biasanya. Pasti tegang mau menjalankan rencana kotornya, pikir Ayu. Oke, aku masuk dulu ya. Love you, kata Bima sambil mengambil kopernya. Love you too, jawab Ayu. Bima berjalan masuk ke Terminal 3. Ayu tidak langsung pergi. Ia memarkir mobilnya di tempat parkir dan mengamati pintu masuk terminal dari kejauhan, dari dalam mobilnya. Ponselnya digenggam erat. Pukul 5.50. Ayu mengirim pesan ke Santi. Lakukan sekarang. Balasan Santi datang cepat. Oke. Proses pembekuan sedang berjalan, Ayu membuka aplikasi banking di ponselnya. Ia merefresh halaman itu beberapa kali. Pukul 5.52. Sebuah notifikasi muncul. Akses ke rekening bersama untuk pengguna Bima Wijoyo telah dibatasi. Semua kartu debit, kartu kredit, dan akses mobile banking Bima telah terblokir total. Ayu tersenyum tipis. Tahap pertama berhasil. Di dalam terminal, Bima berjalan dengan langkah percaya diri menuju area check-in. Ia melihat seseorang yang sudah menunggu di dekat konter maskapai. Rania Putri, 25 tahun, mengenakan syal pashmina merah muda pucat dan gaun panjang berwarna krem. Bima tersenyum lebar dan memanggil Rania. Mereka berpelukan singkat, tidak terlalu lama karena berada di tempat umum. Rania terlihat cantik dengan riasan natural dan sebuah koper kecil berwarna merah muda di sampingnya. Lama menunggu? Tanya Bima. Gak, baru 10 menit sampai. Aku excited banget mas. Ini pertama kalinya aku ke Eropa, kata Rania dengan mata berbinar. Tenang saja, ada aku di sampingmu. Ini akan jadi pengalaman yang tak terlupakan, jawab Bima sambil menggenggam tangan Rania sekilas.
Mereka menuju counter check-in agen perjalanan Prestige. Petugas counter menyambut ramah. Selamat pagi. Atas nama siapa, Pak, Bu? Bima Wijoyo dan Ayu Lestari, jawab Bima. Petugas itu mengetik di komputernya, lalu mengerutkan kening. Mohon maaf, Pak, Bu. Boleh saya lihat paspor Bapak dan Ibu? Bima menyerahkan paspornya dan paspor Rania. Petugas itu memeriksanya dengan teliti. Matanya bolak-balik antara layar komputer dan paspor di tangannya. Bapak Bima, ada sedikit masalah di sini, kata petugas itu dengan nada hati-hati. Dokumen perjalanan yang terdaftar adalah atas nama Ibu Ayu Lestari, tapi paspor yang Bapak berikan atas nama Ibu Rania Putri. Namanya berbeda. Bima mulai panik. Oh, itu. Ada kesalahan di dokumen. Seharusnya memang atas nama Rania. Mohon maaf, Pak. Perubahan mendadak tidak bisa dilakukan. Nama sudah terdaftar di sistem imigrasi. Ini bisa jadi masalah serius. Rania menatap Bima dengan pandangan bingung. Mas, ini bagaimana? Sebelum Bima sempat menjawab, ponselnya berdering, nomor dari agen perjalanan Prestige. Ia mengangkatnya dengan tangan sedikit gemetar. Selamat siang, Bapak Bima, dari agen perjalanan Prestige. Mohon maaf, ada informasi penting. Sisa pembayaran sebesar 60 juta rupiah yang Bapak transfer kemarin statusnya saat ini tertahan. Pihak bank kami menginformasikan tidak bisa menarik dana karena ada masalah dengan rekening pengirim. Apakah Bapak bisa mentransfer ulang? Jantung Bima berdebar kencang. Tertahan? Kemarin jelas-jelas transfernya berhasil. Betul, Pak. Di sistem kami tercatat sudah masuk, tetapi dananya tidak bisa ditarik. Kemungkinan diblokir oleh pihak bank Bapak. Tanpa pelunasan, kami tidak bisa memproses check-in Bapak hari ini. Bima menutup telepon dengan wajah pucat. Ia segera membuka aplikasi mobile banking di ponselnya. Error. Akses ditolak. Ia mencoba kartu kreditnya, semua terblokir. Rania, kamu ada uang tunai? Tanya Bima dengan suara bergetar. Ada sekitar 2 juta. Memangnya kenapa, Mas? Rekeningku semua diblokir. Aku tidak bisa mengakses uang sama sekali. Rania menatap Bima dengan mata membulat, campuran antara kaget dan ngeri. Bima mencoba menelepon Ayu berkali-kali, tapi tidak diangkat. Ia mengirim pesan WhatsApp dengan tangan gemetar. Sayang, kenapa rekeningnya diblokir? Aku lagi butuh banget sekarang. Tolong angkat teleponnya. Duduk di dalam mobil di parkiran, Ayu membaca pesan itu dengan senyum dingin. Ia membalas dengan santai. Ho, diblokir? Aku juga baru tahu. Mungkin ada masalah teknis di bank. Aku lagi rapat penting, nanti jam makan siang aku coba hubungi bank. Memangnya butuh uang untuk apa? Butuh banget. Tolong sekarang juga, sabar ya, sayang, nanti aku urus. Sekarang aku lagi presentasi di depan klien penting. Tidak bisa diganggu. Tunggu beberapa jam lagi ya. Bima menatap layar ponselnya dengan putus asa. Rania berdiri di sampingnya dengan wajah cemas. Penumpang lain mulai melirik ke arah mereka dengan penasaran. Mas, gimana sekarang? Kalau pelunasannya tidak masuk, kita tidak bisa check-in, bisik Rania. Bima mengusap wajahnya dengan kasar. Aku coba telepon teman, pinjam uang 60 juta. Ia mulai menelepon teman-temannya satu persatu. Tapi siapa yang punya uang tunai 60 juta sepagi ini? Sebagian besar tidak mengangkat telepon, sebagian lagi mengatakan tidak punya uang sebanyak itu. Sementara itu, petugas konter agen perjalanan tampak semakin tidak sabar. Bapak Bima, Ibu Rania, mohon ditunggu sebentar. Saya perlu berdiskusi dengan supervisor saya mengenai masalah nama di dokumen dan pembayaran ini. Bima mengangguk lemah. AC terasa dingin, tapi keringat mulai membasahi keningnya. 10 menit kemudian, seorang petugas lain menghampiri mereka. Bukan staf agen perjalanan, melainkan petugas keamanan bandara dengan seragam resmi dan tanda pengenal. Bapak Bima Wijoyo dan Ibu Rania Putri, bisa ikut kami ke ruang pemeriksaan sebentar? Kata petugas itu dengan nada formal tapi tegas. Rania langsung panik. Pemeriksaan? Kenapa? Apa salah kami? Jangan khawatir, Bu. Hanya prosedur verifikasi standar terkait dokumen perjalanan.
Silakan ikuti kami. Bima dan Rania saling berpandangan. Mereka tidak punya pilihan selain mengikuti petugas itu. Koper mereka juga ikut dibawa. Penumpang lain mulai berbisik-bisik melihat pemandangan itu. Mereka dibawa ke sebuah ruangan di area yang terpisah dari gedung utama terminal. Ruangan itu berukuran sedang, dengan sebuah meja panjang dan beberapa kursi. Di dalam sudah menunggu 3 petugas lain, 2 orang dari kantor imigrasi, dan 1 orang berpakaian sipil yang tampak seperti penyidik. Silakan duduk, kata salah satu petugas imigrasi. Bima dan Rania duduk dengan gelisah. Rania mulai menggigit bibirnya. Tangannya gemetar sambil memegang tasnya. Petugas imigrasi membuka sebuah map. Bapak Bima Wijoyo, kami menerima laporan resmi mengenai dugaan pemalsuan identitas untuk penerbangan hari ini. Dokumen perjalanan yang Anda daftarkan atas nama Ibu Ayu Lestari, namun yang akan berangkat adalah Ibu Rania Putri. Bisa Anda jelaskan? Bima menelan ludah. Itu, ada kesalahan. Seharusnya dari awal didaftarkan atas nama Rania. Lalu kenapa Anda menggunakan nama Ibu Ayu Lestari? Siapakah beliau? Dia, istri saya. Petugas itu mengerutkan kening. Istri Anda? Jadi Anda akan bepergian dengan wanita lain yang bukan istri Anda, tetapi menggunakan nama istri Anda di dokumen? Bima tidak bisa menjawab. Kepalanya tertunduk. Petugas lain menyalakan laptop dan memutar layarnya ke arah Bima dan Rania. Di layar, tampak foto KTP Ayu Lestari yang asli. Ini adalah foto Ibu Ayu Lestari yang sebenarnya, yang melaporkan kepada kami. Apakah ini orang yang duduk di samping Anda sekarang? Rania perlahan menggelengkan kepala, air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Kalau begitu, di sini jelas ada penggunaan identitas palsu. Ibu Rania, apakah Anda tahu bahwa dokumen perjalanan Anda menggunakan nama orang lain? Rania terisak. Saya tidak tahu. Mas Bima bilang, semuanya sudah dia urus. Saya pikir dokumennya atas nama saya. Tapi Anda tidak memeriksa dokumennya sebelum berangkat? Rania menggeleng sambil menangis. Semua dokumen dipegang Mas Bima. Dia hanya bilang semua sudah beres. Penyidik yang duduk di ujung meja angkat bicara. Bapak Bima, Ibu Rania. Menggunakan identitas palsu dalam penerbangan internasional adalah tindakan kriminal. Anda bisa dikenai tuduhan pemalsuan dokumen. Selain itu, kami juga mendapat informasi adanya dugaan penggelapan dana dalam proses pembiayaan perjalanan ini. Bima mengangkat wajahnya dengan kaget. Penggelapan? Maksud Anda? Dana yang digunakan untuk perjalanan ini berasal dari mana? Dari rekening saya dan istri saya. Rekening bersama. Apakah istri Anda tahu bahwa dana tersebut digunakan untuk perjalanan dengan wanita lain? Bima terdiam. Kepalanya pusing, semua terasa runtuh dalam sekejap. Petugas imigrasi menutup mapnya. Baiklah, untuk saat ini, kami tidak bisa mengizinkan Anda berdua untuk terbang. Ada masalah dengan dokumen perjalanan Anda. Ada dugaan pemalsuan identitas dan penggelapan dana. Kami akan berkoordinasi lebih lanjut dengan instansi terkait. Anda berdua diminta menunggu di sini sampai pemeriksaan selesai. Rania mulai menangis lebih keras. Mas Bima, kamu bilang kamu sudah cerai. Kamu bilang Mbak Ayu juga setuju. Ternyata semuanya bohong. Bima hanya bisa diam dengan kepala tertunduk. Tangannya gemetar memegang ponselnya yang tidak berguna karena semua akses telah diblokir. Di luar, pesawat yang seharusnya mereka tumpangi sedang bersiap untuk boarding. Tapi mereka berdua, terjebak di ruang pemeriksaan dengan masa depan yang tiba-tiba menjadi sangat tidak pasti. Pemeriksaan di ruang interogasi berlangsung selama hampir 3 jam. Bima dan Rania harus memberikan keterangan detail mengenai rencana perjalanan mereka, sumber dana, dan bagaimana bisa nama di dokumen salah. Rania tidak berhenti menangis selama interogasi. Riasannya luntur bercampur air mata. Pukul 7 pagi, pesawat yang seharusnya mereka tumpangi sudah lepas landas menuju Eropa. Bima menatap kosong ke arah jendela ruangan. Ia mendengar deru mesin pesawat yang semakin menjauh. Mimpinya untuk berlibur romantis bersama Rania hancur berkeping-keping. Pihak imigrasi akhirnya mengambil keputusan. Baik, Bapak Bima dan Ibu Rania, setelah pemeriksaan,
kami menemukan adanya pelanggaran serius dalam dokumen perjalanan Anda. Untuk sementara, nama Anda berdua akan kami catat dalam sistem kami dan dilarang melakukan perjalanan internasional sampai kasus ini selesai secara hukum. Bima memejamkan mata. Berapa lama larangan itu berlaku? Tergantung proses hukum. Minimal 3 bulan, bisa lebih lama jika pihak pelapor melanjutkan ke tuntutan pidana. Apakah kami boleh pergi sekarang? Ya, tapi ingat, Anda tidak boleh meninggalkan kota tanpa izin selama proses penyelidikan. Kami akan memanggil Anda kembali jika diperlukan. Bima dan Rania keluar dari ruang pemeriksaan dengan langkah gontai. Mereka menarik koper masing-masing menuju area terminal. Rania berjalan beberapa langkah di belakang, seolah tidak ingin berdekatan dengan Bima. Rania, maaf. Aku tidak menyangka akan jadi seperti ini, Bima mencoba menjelaskan. Rania berhenti dan menatap Bima dengan mata penuh kekecewaan. Kamu bohong, Mas. Kamu bilang sudah cerai sama Mbak Ayu. Kamu bilang hubungan kita juga direstui. Semuanya bohong. Kamu masih pakai uangnya, masih tinggal serumah sama dia. Aku bodoh sudah percaya sama kamu. Aku janji, aku akan ceraikan dia. Aku hanya menunggu waktu yang tepat. Waktu yang tepat? Sudah 8 bulan kamu bilang begitu. Mas, 8 bulan aku jadi selingkuhanmu, menunggu janji kosong. Teriak Rania, tidak peduli dengan orang-orang di sekitar yang menatap mereka. Bima mencoba meraih tangan Rania, tapi ditepis dengan kasar. Jangan sentuh aku. Aku mau pulang. Jangan hubungi aku lagi. Rania berjalan cepat, meninggalkan Bima sendirian di tengah keramaian terminal. Beberapa orang masih menatap ke arahnya sambil berbisik-bisik. Bima merasa seisi dunia sedang menertawakannya. Ia duduk di kursi tunggu bandara dengan kepala tertunduk. Ia meraih ponselnya dan mencoba menghubungi Ayu sekali lagi. Kali ini, Ayu mengangkatnya. Halo, suara Ayu terdengar tenang. Sangat tenang. Ayu, tolong buka blokir rekeningku. Aku benar-benar dalam masalah besar sekarang, pinta Bima dengan nada putus asa. Ada masalah apa? Bukankah seharusnya kamu sudah di pesawat ke Singapura sekarang? Bima terdiam sejenak. Aku belum berangkat. Ada masalah di bandara. Tolong buka blokirnya dulu. Nanti aku jelaskan. Oh, aku sudah tahu masalahnya kok, Mas Bima. Suara Ayu berubah menjadi dingin. Masalahnya adalah kamu mau pergi berlibur dengan wanita lain pakai namaku dan uangku. Benarkan itu masalahnya? Bima tercekat. Napasnya seolah berhenti di tenggorokan. Bagaimana? Bagaimana kamu tahu? Tentu saja aku tahu. Karena akulah yang melaporkan penipuan identitas itu ke pihak bandara. Akulah yang memblokir semua rekeningmu pagi ini. Akulah yang memastikan kamu dan selingkuhanmu itu tidak akan bisa naik pesawat itu. Ayu, tolong. Ini salah paham. Salah paham? Ayu tertawa sinis. Bagian mana yang salah paham, Mas? Saat kamu mentransfer 15 juta dari rekening bersama kita untuk uang muka perjalanan itu, saat kamu membawa perempuan itu ke rumah kita waktu aku di Bali, atau saat kamu berbohong tentang perjalanan dinas ke Singapura? Bima tidak bisa menjawab. Kepalanya pusing, jantungnya berdebar kencang. Dengar baik-baik, Mas Bima. Mulai hari ini, kamu tidak bisa mengakses sepeser pun dari rekening bersama kita. Rumah yang kamu tinggali itu atas namaku, dibangun dengan uang bisnisku. Mobil yang kamu pakai itu aku yang bayar cicilannya. Bahkan kantor konsultanmu itu dimulai dengan uangku, kata Ayu tegas. Ayu, jangan begini. Aku ini suamimu. Suami? Suami yang memalsukan identitas istrinya untuk merencanakan perjalanan dengan selingkuhannya? Kamu tidak pantas disebut suami, Mas. Kamu hanya seorang pengkhianat yang ketahuan. Aku minta maaf. Aku akan putus dengan Rania. Aku janji tidak akan ada lagi yang seperti ini. Sudah terlambat. Sekarang, pulanglah ke rumah dengan uangmu sendiri. Jangan harap aku akan menjemputmu. Dan saat kamu sampai di rumah, kita akan bicara tentang masa depan pernikahan kita yang sudah hancur berkeping-keping. Selamat menikmati perjalananmu dari bandara ke rumah, Mas Bima. Semoga kamu belajar sesuatu hari ini. Telepon ditutup sepihak oleh Ayu. Bima menatap layar ponselnya yang gelap. Tangannya gemetar.
Air mata mulai menggenang di sudut matanya. Seorang pria dewasa menangis sendirian di tengah bandara yang ramai. Ia memeriksa dompetnya. Hanya ada uang tunai Rp500.000. Bahkan tidak cukup untuk ongkos taksi kembali ke rumahnya di Jakarta Selatan. Semua kartu kredit diblokir, akses rekening tertutup total. Bima akhirnya memutuskan untuk pulang menggunakan kereta bandara dan transportasi umum. Ia menarik kopernya yang terasa berat, keluar dari terminal menuju stasiun kereta bandara. Perjalanan yang seharusnya membawanya ke tanah impian, berakhir menjadi perjalanan pulang yang memalukan dengan tangan hampa. Di sisi lain kota, Ayu duduk santai sambil minum kopi di kantor tokonya. Di seberangnya, Santi duduk dengan senyum puas. Sempurna. Yu. Eksekusinya sempurna, puji Santi. Ayu mengangguk pelan. Ini baru permulaan, San. Di rumah, ada hukuman lain yang menunggunya. Bima tiba di rumah pukul 2 siang. Penampilannya sangat berbeda dari pagi tadi. Kemeja putihnya lepek dan kusut karena keringat selama berpindah-pindah transportasi umum. Kopernya lecet di beberapa bagian karena terseret di lantai stasiun dan trotoar. Wajahnya pucat dan lelah. Ia membuka pintu rumah dengan kunci darurat yang ada di dompetnya. Begitu masuk, Ayu sudah duduk di sofa ruang tamu dengan postur tenang. Di atas meja tamu, ada tumpukan dokumen yang tersusun rapi dalam map berwarna-warni. Akhirnya kamu datang juga, kata Ayu tanpa mengalihkan pandangan dari tablet yang sedang dibacanya. Bima meletakkan kopernya dan berdiri canggung di tengah ruang tamu. Ayu, aku bisa jelaskan semuanya. Oh, aku sangat menantikan penjelasanmu. Duduk. Ayu menunjuk kursi di seberangnya. Bima duduk dengan berat. Ia tidak berani menatap mata istrinya, kepalanya tertunduk. Sebelum kamu mulai berbohong lagi, ada yang ingin aku tunjukkan. Ayu mengambil remote dan menyalakan televisi layar lebar di ruang tamu. Di layar, rekaman CCTV rumah mereka diputar. Bima mengangkat kepalanya dan terkejut melihat rekaman tanggal 28 November. Rekaman saat ia membawa Rania masuk ke rumah ini. Rekaman saat mereka berpelukan di sofa. Rekaman saat mereka masuk ke kamar tidur. Aku punya semua rekamannya, Mas Bima. Dari hari pertama kamu membawa perempuan itu ke rumah ini sampai hari terakhir, kata Ayu sambil mematikan TV. Bima menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Maaf, Ayu, aku gila. Aku salah. Orang tidak berbuat salah karena hilaf, Mas. Tapi kamu merencanakannya. Kamu berbohong berulang kali. Kamu bersenang-senang dengan perempuan itu memakai uang kita. Ayu membuka map pertama dan mengeluarkan setumpuk cetakan bukti transfer bank. Ini bukti transfer yang kamu kirim ke rekening Rania selama 8 bulan terakhir. Totalnya 200 juta rupiah. Uang yang kamu ambil sedikit demi sedikit dari rekening bersama kita. Bima terperangah melihat jumlahnya. Ia tidak sadar sudah sebanyak itu. Ada ini juga. Ayu membuka map kedua. Ini tangkapan layar percakapanmu dengan Rania dari cadangan cloud ponselmu. Kamu tahu kan akun cloud kita masih pakai email yang sama? Semua percakapanmu terbackup otomatis. Ayu membaca beberapa percakapan dengan nada datar. Istriku hanya peduli soal uang. Kaku dan tidak pengertian. Aku sudah lelah dengannya. Kamu berbeda. Kamu manis dan penuh pengertian. Bima mengepalkan tangannya. Campuran antara malu dan menyesal. Dan ini yang akan paling menyakitkan. Ayu membuka map ketiga. Ini surat kuasa yang kamu tanda tangani 6 bulan lalu. Ingat waktu kamu mabuk setelah acara kantor? Aku minta kamu tanda tangan dokumen asuransi. Sebenarnya, itu bukan dokumen asuransi, Mas Bima. Itu adalah surat kuasa yang memberikanku hak penuh atas semua aset bersama kita. Mata Bima membelalak. Apa? Tidak mungkin. Aku tidak pernah. Kamu menandatanganinya dalam keadaan mabuk, dan itu sah secara hukum karena ada 2 saksi dan notaris yang mengesahkannya, Santi yang mengurus semuanya. Bima terduduk lemas. Seluruh kehidupan yang ia kenal runtuh di depan matanya. Jadi, beginilah keadaannya sekarang, Mas Bima. Rumah ini 100% atas namaku, mobil yang kamu pakai atas namaku. Bisnis konsultanmu yang dimulai dengan uangku, sekarang juga menjadi milikku.
Rekening bersama ada di bawah kendali penuhku. Kamu mau tetap tinggal di sini? Silakan, tapi bayar sewa. Kamu mau cerai? Silakan. Tapi kamu akan keluar dari rumah ini tanpa membawa apa-apa. Bima menangis. Air matanya jatuh ke lantai. Tolong, Ayu, jangan begini. Aku salah. Aku akan berubah. Aku akan putus total dengan Rania. Tolong jangan ambil semuanya dariku. Setelah 8 bulan selingkuh di belakangku, kamu bilang akan berubah? Setelah kamu mau membawa perempuan itu berlibur dengan namaku, dengan uangku, dan berdoa di tanah suci dengan hati yang penuh dosa, kamu pikir satu kata maaf bisa menghapus semuanya? Ayu berdiri dan menatap Bima dari atas. Aku beri kamu 2 pilihan. Pertama, tetap menjadi suamiku di atas kertas. Tapi kamu harus bekerja dan membiayai hidupmu sendiri. Tidak ada lagi akses ke uangku. Kedua, kita cerai sekarang juga, dan kamu akan mendapatkan pembagian harta sesuai hukum. Tapi karena sebagian besar aset atas namaku dan dari uangku, bagianmu tidak akan banyak. Bima mengangkat wajahnya yang basah oleh air mata. Kalau aku memilih bertahan, apa kamu akan memaafkanku? Memaafkan dan melupakan adalah 2 hal yang berbeda, Mas. Mungkin suatu hari aku akan memaafkan. Tapi aku tidak akan pernah melupakan pengkhianatan ini. Dan kepercayaan yang sudah hancur tidak akan pernah bisa utuh kembali. Ayu berjalan menuju tangga untuk naik ke kamar tidurnya. Aku beri waktu sampai besok untuk memutuskan. Malam ini, tidur di kamar tamu. Jangan pernah bermimpi untuk masuk ke kamar kita. Aku sudah ganti kuncinya. Bima terduduk sendirian di ruang tamu. Ponselnya bergetar. Pesan dari kantor. Atasan langsungnya mengirim chat. Pak Bima, video Anda di bandara sedang viral di grup kantor. Kita perlu bicara hari Senin depan. Bima membuka media sosial. Benar saja. Ada video amatir yang direkam penumpang lain di bandara pagi tadi. Video saat ia dan Rania digiring petugas keamanan masuk ke ruang pemeriksaan. Video itu sudah ditonton puluhan ribu kali dan dibanjiri komentar hujatan. Suami tidak tahu malu, mau liburan sama selingkuhan. Perempuannya juga, kelihatannya baik-baik ternyata pelakor, kasihan banget istrinya, pasti sakit hati. Hidupnya hancur dalam 1 hari. Hubungannya dengan Rania berakhir. Pernikahannya dengan Ayu diambang kehancuran. Reputasinya di kantor hancur. Keuangannya dikendalikan penuh oleh Ayu. Bahkan kebebasan bepergiannya terbatas karena masalah hukum di bandara. Bima merebahkan tubuhnya di sofa ruang tamu. Ini bukan mimpi buruk yang akan berakhir saat ia bangun. Ini adalah kenyataan yang harus ia hadapi, akibat dari semua kebohongan dan pengkhianatannya. Dan yang paling menyakitkan adalah, ia tidak bisa menyalahkan siapapun kecuali dirinya sendiri. 3 bulan berlalu sejak insiden di bandara, dan kehidupan Bima, serta Ayu berubah drastis dalam waktu singkat. Bima memilih untuk mempertahankan pernikahannya, bukan karena cinta, tapi karena ia tidak punya pilihan lain. Ia bekerja lebih keras dari sebelumnya, tetapi reputasinya di kantor sudah hancur. Beberapa klien besar membatalkan kontrak, tidak mau bekerja dengan orang yang viral karena skandal moral. Gajinya dipotong, dan ia harus membayar uang sewa kepada Ayu untuk tinggal di rumah yang dulu ia anggap miliknya. Rania kehilangan pekerjaannya 2 minggu setelah insiden di bandara. Perusahaan tempatnya bekerja tidak bisa mentolerir skandal yang mencoreng nama baik mereka. Keluarganya di kampung halaman mengetahui insiden itu dari media sosial dan memutuskan hubungan dengannya. Rania terpaksa pindah ke sebuah kos-kosan murah dan bekerja serabutan untuk bertahan hidup. Sementara itu, Ayu fokus membangun kembali hidupnya. Bisnisnya berkembang pesat. Ia bahkan membuka cabang baru di beberapa kota besar. Menjadi lebih kuat secara mental, Ayu mulai aktif di media sosial, membagikan kisah inspiratif tentang wanita yang mandiri secara ekonomi. Suatu pagi di bulan Maret, Ayu sedang sarapan sendirian di ruang makan. Bima sudah berangkat sejak subuh untuk mengejar tenggat waktu proyek. Ponsel Ayu berdering. Telepon dari Santi. Pagi. Yu. Ada kabar baik. Proses hukum di bandara sudah selesai. Kasusnya ditutup dengan peringatan keras untuk Bima dan Rania.
Mereka sudah bisa bepergian ke luar negeri lagi, tapi nama mereka akan tetap tercatat di sistem, jelas Santi. Terima kasih infonya, San. Sudah 3 bulan ya, cepat sekali. Iya, karena aku tidak melanjutkan ke tuntutan pidana tambahan. Ngomong-ngomong, bagaimana keputusanmu tentang pernikahanmu? Ayu menghela napas panjang. Aku sudah memutuskan, San. Aku akan bercerai. Aku tidak bisa terus hidup dengan orang yang sudah menghancurkan kepercayaanku. 3 bulan terakhir ini cukup untuk melihat bahwa Bima tidak berubah. Dia hanya menyesal karena ketahuan, bukan menyesali perbuatannya. Aku dukung keputusanmu. Kapan kamu mau kita mulai prosesnya? Tolong siapkan dokumennya minggu depan. Seminggu kemudian, Ayu dan Bima duduk berhadapan di kantor pengacara. Bima tampak 10 tahun lebih tua dalam 3 bulan terakhir. Rambutnya mulai memutih di beberapa bagian, dan matanya menghitam karena kurang tidur. Aku ingin kita berpisah baik-baik, Mas. Tidak perlu ada drama. Ini surat gugatan cerai dan perjanjian pembagian harta sesuai hukum yang berlaku, kata Ayu sambil mendorong dokumen di atas meja. Bima membaca dokumen itu perlahan. Ayu, meskipun secara hukum bisa mendapatkan hampir segalanya, memberinya bagian yang adil. Bima akan mendapatkan 10% dari nilai rumah yang akan dibayarkan secara tunai, mobil lamanya, dan peralatan kantornya. Kamu orang yang sangat baik, Ayu. Kamu bisa saja tidak memberiku apa-apa, kata Bima dengan suara serak. Aku bukan orang jahat, Mas. Aku hanya tidak mau hidup dengan seorang pengkhianat. Kamu masih punya kesempatan untuk memulai hidup lagi. Gunakan kesempatan itu dengan lebih bijak. Bima menandatangani surat cerai itu dengan tangan gemetar. Air matanya jatuh di atas kertas. Maaf, Ayu. Aku tahu kata maaf tidak cukup, tapi aku benar-benar menyesal. Aku sudah memaafkanmu, Mas. Bukan untukmu, tapi untuk ketenangan hatiku sendiri. Tapi memaafkan bukan berarti aku harus kembali bersamamu. Proses perceraian selesai dalam 2 bulan. Bima pindah ke sebuah apartemen kecil di Tangerang yang ia beli dari uang bagiannya. Ia bekerja sebagai konsultan lepas karena tidak ada perusahaan yang mau menerimanya setelah skandal itu. Sementara itu, di bulan Mei, Ayu memutuskan untuk melakukan perjalanan ke Eropa sendirian. Kali ini, benar-benar sendirian. Dengan uang hasil jerih payahnya sendiri, dan dengan hati yang jauh lebih tenang. Di kota-kota indah Eropa, Ayu menghabiskan waktunya dengan khusyuk. Ia memohon ampunan atas segala dosanya, meminta petunjuk untuk masa depan, dan berterima kasih karena telah diberi kekuatan untuk melewati cobaan berat ini. Saat kembali ke Indonesia, Ayu merasa seperti terlahir kembali. Ia tidak lagi terikat oleh masa lalu. Hidupnya terbuka lebar untuk kemungkinan-kemungkinan baru. 6 bulan setelah perceraian, Ayu menerima pesan dari Rania di media sosial. Pesan itu panjang, penuh dengan permohonan maaf dan penyesalan. Rania memohon kesempatan untuk bekerja di perusahaan Ayu, berjanji akan bekerja keras, dan tidak akan mengecewakan lagi. Ayu membaca pesan itu dengan perasaan campur aduk. Sebagian hatinya ingin membalas dengan kata-kata kasar, tapi sebagian lain mengingatkannya bahwa ia sudah memaafkan dan melangkah maju. Ayu membalas dengan singkat. Mohonlah ampunan untuk dirimu sendiri dan kepada Tuhan, bukan kepadaku. Aku tidak bisa memberimu pekerjaan. Itu akan menciptakan situasi yang canggung bagi kita berdua. Tapi aku doakan kamu menemukan jalan yang lebih baik. Belajarlah dari kesalahan, dan jangan pernah mengulanginya. Ayu menutup aplikasi media sosialnya dan tersenyum. Ia memilih untuk tidak menyimpan dendam. Hidup terlalu berharga untuk dihabiskan dengan kebencian. Setahun kemudian, bisnis Ayu berkembang menjadi salah satu merek fashion online terbesar di Indonesia. Ia menjadi pembicara di berbagai seminar tentang kewirausahaan perempuan dan pemberdayaan ekonomi. Kisahnya menginspirasi ribuan wanita untuk mandiri secara finansial dan tidak bergantung pada siapapun. Ayu tidak menikah lagi. Ia memilih untuk fokus pada pengembangan diri, bisnis, dan membantu wanita lain yang memiliki pengalaman serupa dengannya. Hidupnya penuh makna. Dan yang terpenting, ia bahagia dengan pilihannya. Sementara itu, Bima belajar dari kesalahan terbesarnya. Hidupnya tidak seglamor dulu, tapi ia berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Bukan untuk mendapatkan Ayu kembali,
karena ia tahu itu mustahil, tetapi untuk dirinya sendiri dan untuk menebus kesalahannya. Pelajaran terbesar dari semua ini sederhana namun sangat berharga. Jangan pernah mengkhianati orang yang mempercayaimu. Jangan pernah meremehkan wanita yang kau sakiti. Dan jangan pernah mempermainkan keyakinan dan kepercayaan. Karena karma tidak butuh waktu lama untuk menemukan mereka yang tidak tahu cara bersyukur atas berkah yang telah diberikan. Dan Ayu, ia membuktikan bahwa wanita yang kuat bukan karena ia tidak pernah jatuh, tetapi karena ia selalu bangkit kembali lebih kuat setelah jatuh. Ia memilih untuk bahagia, dengan atau tanpa kehadiran siapapun. Kisah Ayu adalah pengingat bahwa kemandirian finansial bukan hanya soal uang, tetapi tentang kebebasan untuk memilih jalan hidupmu sendiri. Dan yang terpenting, kepercayaan yang sudah hancur tidak akan pernah bisa utuh kembali.